bersatu dengan dia. Ingin ku melarikan diriku jauh dari bayangan. Resah hati ini merasakan hanyalah cemburu. Hanyalah penyesalan yang tak pernah hilang di pikiranku. Pastinya ku tak berlaku terima semua darimu. Ku hanya bisa melapangkan sedikit cerita putus. Memang benar kesalahan itu datang hanya terakhir saja setelah aku putuskan kamu yang pernah hubungi aku. Bodoh, sungguh betapa sangat bodohnya diriku. Ingin ku melarikan diriku jauh dari bayangan. Resah hati ini merasakan hanyalah cemburu. Hanyalah penyesalan yang tak pernah hilang di pikiranku. Pastinya ku tak berlaku terima semua maaf darimu. Ku hanya bisa melapangkan sedikit cerita putus. Memang benar kesalahan itu datang hanya terakhir saja setelah aku putuskan kamu yang pernah hubungi aku. Sesal itu datang terakhir saja setelah aku putusin kamu yang pernah hubungin aku. 103,4 di KJFM. Sesaat lagi kita akan mengikuti acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Halo teman-teman, tetap semangat belajar ya. Walaupun saat ini kita nggak bisa saling tatap muka, tapi kalian tetap bisa kok belajar di rumah bersama dengan komunitas Guru Belajar. Hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sampai 6 sore. Kalian akan didampingi oleh guru-guru pendidik yang asik dan berprestasi. Jangan lupa ikuti programnya. Ayo belajar asik bersama di 103.4 DKJ FM, Mitra Sejati Pelita Hati. Di saat kita
Di waktu kulihat bintang menyinari redup malam, diriku dengan dirimu, aku denganmu, lintasi siang malam demi hati yang riang, menatapi awan indah kita berdua. Tetap bersama menjalani, kita tetap berdua melewati, harus kita bersama menunggu akan hadirnya sinar matahari. Terangi gelap malam, ku saat bercanda riang, menanti akan pagi, menunggu matahari. Kita tetap bersama menjalani, kita tetap berdua melewati, harus kita bersama menunggu akan hadirnya sinar matahari. Memang kita bersama menjalani, tetap kita berdua melintasi, namun tetap bersama menunggu akan hadirnya cahaya pagi. DKJ FM. 103,4 DKJ FM Mitra Sejati Pelitati. Halo Mitra semua, selamat sore. Udah di tanggal 2 September 2020, tepatnya udah di jam 5:14 nih. Yang DKJ dimanapun Mitra berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu juga patuhi protokol kesehatan. Yang DKJ di sore hari ini biasa Vio akan membawakan program Ayo Asik Belajar Asik bersama dengan guru komunitas guru belajar. Yang DKJ di sini juga udah ada yang nemenin Vio. Udah ada Bu Atika SPD dari SMP Negeri 8. Ya, halo, selamat sore adik-adik semua, apa kabar? Iya, dan juga ada Pak Reno Apriyadi SPD dari SD Mutiara Cendekia. Halo semuanya, apa kabar? Ya, teman-teman sekalian, aku panggilnya mohon izin kakak ya. Boleh. Boleh, oke. Di sini Vio
udah bersama Kak Atika dan Kak Retno. Hari ini kita mau belajar apa nih Kak? Apa nih? Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Iya, tapi karena relasi dan fungsi itu materinya panjang, jadi kesempatan hari ini kita hanya akan membahas tentang relasi, yaitu pengertian relasi dan cara menyajikan relasi. Betul, Kak Atika ini relasi itu belajarnya matematika ya? Iya dong. Pelajaran matematika di kelas 8 semester 1. Iya. Bab ketiga. Kali ini kita mau belajar matematika. Matematika. Saya suka tuh dulu waktu SMP belajar itu saya suka. Syukur deh kalau gitu. Sambil mengingat kembali ya. Jadi di sini pembelajaran kita sore ini akan dipandu oleh Kak Atika dan Kak Eno. Kita sapa dulu ya adik-adik kita semua di rumah. Salam sehat buat kita semua. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, makan yang sehat dan tentunya olahraga yang teratur. Di sini bersama KGB, ayo belajar asik di Komunitas guru belajar Kak Atika. Iya, iya KGB, Komunitas Guru Belajar ya. Iya, perkenalkan kami di sini mewakili dari Komunitas Guru Belajar. Oke, gimana kita langsung saja Kak Eno? Boleh? Oke, kita langsung aja dengar ilmunya dari Kak Atika dan Kak Retno. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian relasi. Jadi sebelum ke pengertian relasi, ini saya kasihkan sebuah narasi ya. Narasinya misalnya nih, ada Kak Eno, Kak Tika, kemudian contoh dari narasi Zidan, Risa, Angel yang sedang berada di kantin sekolah. Mereka ini 5 bersahabat yang memiliki beragam hobi, di antaranya hobi kuliner. Hobi kuliner itu adalah hobi di bidang Hobinya makan ya Kak ya? Iya. Ngapain tuh Mbak? Ya biar sehat dong. Biar panjang umur ya. Jadi 5 bersahabat ini terdiri dari Eno, Tika, Zidan, Risa, dan Angel. Jadi tuh anak-anak tuh hobinya ngumpulnya di kantin. Ya, hobinya ngumpul di kantin Sambil ngerumpi, sambil makan. sambil makan. Sambil kita belajar matematika. Iya, sambil belajar Terus matematika. ngapain tuh Kak? Nah, mereka ini bersekolah ya salah satunya di SMP Negeri 8 gitu ya. Iya dong. Jadi setelah disurvei ternyata ini Eno, nih Kak Eno bener nggak nih suka sate dan somai? Aduh, betul ya. Hobi betul ya. Kemudian nih Kak Tika nih suka pempek dan model. Ya. Kemudian Zidan itu penyuka nasi goreng. Risa menyukai bakso, somai, dan model. Kantin di SMP apa makan ya Kak? Alhamdulillah. Kemudian Angel menyukai sate. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa setiap orang itu memiliki hobi atau kegemarannya masing-masing, di antaranya kegemaran atau hobi di bidang makanan. Ya, kuliner. Nah, iya, sebenarnya apa sih relasi dikaitkan dengan nama teman-teman kita dan kesukaan mereka? Mungkin itu ya, relasi itu kayak hubungan ya? Iya, Benar nggak sih? benar sekali hubungan. Kayak Kak Eno dengan Kak Atika ini ada hubungan, ada Apa tuh? relasi. Apa selain sahabat, kita sama-sama guru. Betul, satu lagi kita di komunitas guru belajar tuh. Iya, betul sekali. Jadi relasi itu kata lainnya adalah hubungan. Jadi menghubungkan antara 2 himpunan. Misalnya yang pertama tadi himpunan nama-nama orang, yaitu Eno, Tika, Zidan, Risa, dan Angel. Ada 5 orang. Ada 5 orang di dalam himpunan. Jadi itu ibaratkan himpunan orang-orang, kita misalkan kayak himpunan A, himpunan B dulu kayak Iya, gitu ya. betul. Jadi himpunannya kita misalkan, himpunan nama orang kita misalkan dengan himpunan huruf A. Nama-nama orang gitu. Kemudian yang makanan tadi itu bisa kita kumpulkan juga menjadi sebuah himpunan. Kita kasih nama himpunan B. Anggota dari himpunan B itu adalah Himpunan B itu pasti nama-nama makanan. iya, betul sekali, jenis-jenis makanan. Tadi sudah kita sebutkan ada sate, somai, pempek, model, nasi goreng, bakso, ya. Ya, jadi
Relasi itu menghubungkan dua himpunan. Jadi himpunan A nama-nama orang tadi, himpunan B adalah nama-nama makanan. Relasi antara himpunan A dan himpunan B atau hubungannya itu apa Kak Eno? Apa ya, Kak? Apa? Ayo, relasi atau hubungan antara himpunan A nama-nama orang tadi Zidan dan teman-temannya, kemudian himpunan B nama-nama makanan tadi, relasinya apa? Relasinya coba adalah Makanan kesukaan. Kayak tadi kan ceritanya itu kayak yang tadi sukanya apa ya? Bakso Sate ya? dan somai. Sate. Padahal saya suka bakso nih, Kak. Oh, nanti nambah lagi ya, Kita boleh. ubah lagi Iya. ya. Berarti antara hubungan saya dengan makanan itu berarti adalah makanan kesukaan saya nih, Kak Iya. Tika. Saya sukanya sate dan apa ya tadi ya? Somai, Sate dan somai. Kak Atika sukanya pempek dan pempek model. dan model. Terus ada lagi si Zidan. Zidan sukanya nasi goreng. Iya. Berarti itu hubungannya adalah makanan kesukaan. Makanan kesukaan. Berarti relasi itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Kak. Ya? Sangat, Pembelajaran matematika. sangat. Ya? Matematika itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya matematika itu mudah dan menyenangkan. Pasti dong. Iya. Jadi kita ulangi lagi, relasi itu kata lainnya adalah hubungan Betul. yang dijalin oleh dua objek. Oh, Bisa betul. orang dengan makanan, bisa apapun, ya. Jadi relasi yang dikatakan memiliki hubungan itu harus ada dua objek. Iya. Orang dikatakan punya hubungan itu pasti ada laki-laki dan perempuan. Itu hubungannya kita nggak tahu ya, apakah suami istri, Oh, ataukah sahabat, ataukah teman, ataukah saudara, kakak adik, ayah ibu. Nah itu semuanya adalah relasi. Hubungannya apa? Kalau misalnya ibu dengan saya dengan ibu saya, hubungannya adalah ibu dan anak. Jadi relasinya adalah ibu dan anak. Di dalam bisnis itu sering kita temukan kata saya mau ketemu sama relasi. Ya. Apa sih relasi? Oh, relasi itu adalah hubungan. Hubungan apa? Bisa hubungan kerja, bisa hubungan persaudaraan, bisa hubungan makanan kesukaan tadi, dan masih banyak yang lain. Itu gini, Kak Atika. Kalau yang sering ditemukan oleh anak-anak di rumah ya, Ya, kayak teman-temannya itu suka bermain kelereng. Dia suka bermain sepeda. ya. Terus satu lagi ada temannya itu namanya si Badu. Tadi si Badu sukanya bermain kelereng. Kemudian si Indah sukanya bermain sepeda. Iya. Lalu si Dwi sukanya diam saja. Oh ya. Sambil memperhatikan teman-temannya. Itu juga termasuk relasi ya, Kak? Iya, itu termasuk relasi. Ada hubungannya. Iya, ada hubungan antara Badu dengan kelereng, kemudian Indah dengan sepeda, kemudian Dwi yang hanya menonton saja. Itu hubungannya ada. Apa ya hubungannya? Mungkin permainan kali ya. Iya, betul, permainan Kesukaan mereka ya? mereka. Oh, gitu. Jadi ketika anak-anak itu kan kita sering nih lihat anak-anak mainnya yang itu terus, ada yang hobinya main kelereng terus. Artinya relasi dia Badu dengan kelereng itu adalah mainan kesukaannya. Atau hobi ya? Iya, atau hobi. Hobinya main kelereng. Badu hobi main kelereng. Kemudian Indah hobinya main sepeda, nggak tahu hari panas, hujan, Pokoknya main. sepeda. Nah, jadi relasi antara Indah dengan sepeda adalah hobi dalam bermain. Nah, teman-teman di sahabat rumah nih, gimana nih? Sudah paham belum tentang relasi? Jadi ya kita baru bahas tentang pengertian Pengertiannya relasi saja, ya. ya. Jadi Aduh, nanti pengertian kita dalam balik lagi kehidupan sehari-hari relasi. Jadi kalau dalam matematika relasi itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi memasangkan relasi itu adalah memasangkan anggota himpunan A
ke anggota himpunan B. Sama seperti tadi, himpunan A-nya misalnya tadi adalah Eno, Tika, Zidan, Risa, dan Angel. Ya, itu Himpunan B-nya adalah nama orang ya, Kak? sate, somai, pempek, model, nasi goreng, bakso. Nah, itu relasinya nanti kita hubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Berarti kalau Eno kita hubungkan atau kita relasikan dengan sate makanan dan kesukaan tadi. somai gitu kan. Gitu. Kemudian Eno itu kita relasikan, kita hubungkan dengan sate dan somai. Kemudian Atika Atika. itu direlasikan atau dihubungkan dengan pempek dan model. Zidan itu kita relasikan atau kita hubungkan dengan Nasi goreng. Ada Risa? Risa kita relasikan atau kita hubungkan dengan bakso, somai, dan model. Kayaknya Risa ini hobi makan ya. Iya. Kemudian Angel kita hubungkan dengan sate. Sate. Ingat ya, relasinya Ya. tadi adalah makanan kesukaan. Jadi kalau kita baca relasi, Eno menyukai makanan sate dan somai. Tika menyukai makanan pempek dan model. Gitu seterusnya sampai ke gitu. Angel menyukai makanan yaitu sate gitu Kak. Jadi teman-teman di rumah, ini siapa ya? Anak-anak ya? Ya boleh anak-anak, Ya. adik-adik. Adik-adik di rumah, relasi itu adalah hubungan. Ya. Kalau di matematikanya bahasa misalnya hubungan ya Kak ya? Iya, Jadi hubungan. bahasanya matematika tadi adalah Relasi. relasi. Relasi itu adalah himpunan aturan ya Kak ya? Iya. Sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B. Iya. Ya. Jadi memasangkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Itu disebut dengan relasi. Oke, masih penasaran? Masih banyak contoh-contoh yang Banyak, lain. ya. Kalau kita di sekolah nih di buku ya biasanya berhubungan dengan angka-angka. Nah, itu gimana tuh? Ini tadi baru cerita aja ya. Iya. Cerita di kehidupan sehari-hari ya. Iya. Kalau matematika itu sudah lihat angka-angka tuh kayaknya udah mulai Ngeblank ya. ngeblank. Aduh apa sih ini? Kok banyak angka-angka ini bersusun gitu ya? Tapi kalau lihat uang Kak, kalau lihat angka itu udah melek semua. Iya. Kalau dalam uang ya, makin banyak, makin besar angkanya Iya, itu, betul. nolnya makin banyak, wah, makin semangat ya. Nah, jadi kalau di buku atau di sekolah ya yang kita pelajari itu banyak sekali relasi itu dibuat dalam bentuk bilangan. Misalnya bilangan bulat, positif, ganjil, kemudian ada himpunan bilangan prima, kemudian masih banyak lagi himpunan-himpunan yang lain yang bisa dijadikan contoh dalam relasi. Misalnya nih Kak, ya, atau adik-adik di rumah boleh deh sambil disiapin pena dan bukunya, kita mulai menggali contoh satu demi satu tentang relasi. Berarti teman-teman di rumah udah harus siapin nih. Iya dong. Ada pena ya? Ya harus punya pena dan buku. Oke, siap. Kalau bisa langsung mencongak, itu luar biasa. Bisa sambil membayangkan ya Kak ya? Nanti Iya, kita bisa. belajar ya. Jadi kalau mau membayangkan nanti Kak Atika sama Kak Eno kita ngomongnya pelan-pelan aja ya. Oke, boleh siap. Kita mulai dengan contoh pertama. Boleh? Boleh ya, siap. Apa dulu nih? Ya, di sini contoh pertama ya. Contoh pertama harusnya kalau di sekolah ini kita menggunakan papan tulis. Tapi karena kita di sini nggak punya papan tulis dan adik-adik semua di rumah harus mendengarkan, Oh, gitu ya. jadi tolong dengarkan dengan seksama ya. Jadi contoh di sini, contoh yang pertama ini kita masih dalam pengertian ya, belum ke bagian kedua menyajikan relasi. Jadi contoh saya sambung lagi pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Himpunan A biasanya disebut dengan himpunan daerah asal. Himpunan A biasanya disebut dengan himpunan daerah asal. Himpunan daerah asal yang mendapat pasangan dari relasi.
Jadi himpunan daerah asal yang mendapat pasangan dari relasi disebut domain. Domain. Ya, jadi ada daerah asal, kemudian ada domain. Jadi domain itu diambil dari daerah asal yang memiliki pasangan. Kalau yang jomblo dia nggak bisa dinamakan domain, ya, karena dia nggak punya pasangan. Jadi daerah asal yang memiliki pasangan itu disebut dengan domain. Kemudian himpunan B. Himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Himpunan B disebut dengan himpunan daerah kawan atau kodomain. Nah, kodomain yang mendapatkan pasangan dari relasi tersebut disebut dengan ring atau daerah hasil. Ya. Jadi saya ulangi, jadi kalau tadi Eno, Tika, Zidan, Risa, dan Angel itu adalah daerah asal. Daerah asal. Iya. Kemudian domainnya apa? Apakah Eno, Tika, Zidan, Risa, dan Angel tadi memiliki pasangan? Himpunan B memiliki semua pasangan. Maka domainnya juga adalah Eno, Tika, Risa, dan Angel ya. Iya, betul Jadi sekali. semuanya itu adalah domain. Karena dia memiliki pasangan. Iya, karena dia memiliki pasangan. Dia memiliki kesukaan makanan Iya, masing-masing, memiliki gitu ya. kesukaan, memiliki relasi. Ya. Jadi kalau misalkan ada Memiliki satu hubungan. lagi nih orang namanya si Indra, Iya. dia nggak suka apa-apa misalnya. Iya, dia nggak suka apa-apa. Jadi dia nggak punya pasangan, kan? Nggak punya dia relasi. jomblo nih, nggak? Iya, jomblo. Maka dia tidak bisa dikatakan domain. Dia hanya ada di daerah asal, tetapi dia tidak punya relasi, tidak punya hubungan. Itu namanya apa, Kak? Maka dia tidak disebut domain. Dia hanya ada di daerah asal, hanya seorang penghuni, gitu ya. Kemudian himpunan B. Himpunan B tadi disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Jadi sate, somai, pempek, model, nasi goreng itu disebut dengan kodomain. Nah, ring itu dari kodomain yang memiliki relasi dengan himpunan A. Jadi kalau himpunan B-nya tidak punya relasi dengan himpunan A, maka dia tidak bisa disebut dengan ring. Gitu. Maka dia bukan disebut dengan hasil, tapi hanya disebut sebagai kodomain atau daerah kawan, gitu Kak. Berarti ini kita ada 3 istilah nih. Ya. Di pembelajaran kita kali ini tentang relasi ada 3 istilah yang harus diperhatikan. Ada domain, kodomain, dan ring. Iya, betul sekali. Mungkin ini sedikit diulang ya Kak. Boleh. Kodomain itu adalah dari domain dulu. Domain itu adalah himpunan daerah asal yang mendapatkan pasangan dari relasinya. Iya. Kodomain itu daerah kawan. Iya, betul. Daerah kawan ya. Kalau ring adalah kodomain daerah kawan yang mendapatkan pasangan dari relasi. Iya. Betul ya Kak ya? Betul sekali. Ah. Yang mendapatkan pasangan relasi dari himpunan A. Oke. Ya, sama kayak gini. Misalnya Kak Eno nih punya istri, Iya. ya. Punya istri itu ada ringnya, ada hasilnya. Ya, ada hasilnya misalnya punya anak, gitu kan? Iya. Nah, iya, orang membangun relasi atau membangun hubungan pasti menginginkan suatu hasil. Oh gitu. Iya. Jadi itu bisa menjadi contoh di matematika juga ya Kak? Iya, betul. Kehidupan kita sehari-hari ini adalah contoh orang menjalin relasi hubungan bisnis. Betul. Ya, itu jadi daerah asalnya ada misalnya saya, Atika, kemudian daerah temannya, daerah kawan atau kodomannya itu misalnya saya kesukaannya misalnya menjahit gitu ya. Jadi saya menyukai menjahit. Ringnya apa hasilnya nanti? Oh, saya mau menghasilkan uang nih dari situ. Gitu ya. Ya, gitu kan. Jadi menjalin suatu hubungan itu harus mendapatkan ring. Jadi kalau dia tidak dapat ring, maka dia tidak bisa disebut domain, ya kan? Dan dia tidak bisa disebut tidak bisa disebut domain dan tidak punya ring, gitu, tidak punya hasil. ya. Gimana adik-adik semua di rumah? Gimana kebayang nih? ya? Kebayang nggak? Kak Fiona, dari apa yang
kita bahas, kira-kira Kak Fiona bisa memahami tentang pengertian relasi? Bisa memahami. Relasi itu hubungan antara dua himpunan. Iya, antara dua himpunan, boleh orang, pokoknya apa aja ya. Yang jelas menghubungkan antara dua objek, dua himpunan gitu ya. Jadi objeknya nggak hanya satu, tapi banyak gitu. Nah, kalau misalnya dalam contoh nih, contoh dalam bentuk angka, kita boleh catat ya Kak Eno ya. Boleh. Ini Ibu Kakak berikan satu contoh. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Jadi himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, relasinya itu A kurang dari sama dengan B. Ini udah mulai bingung ya. Kalau bahasanya udah matematika udah mulai bingung nih. Jadi saya ingatkan kembali dalam relasi ini berhubungan dengan materi sebelumnya yaitu himpunan. Jadi kalau menggunakan kata himpunan berarti dia itu dinotasikan dengan kurung kurawal dalam penulisannya ya. Jadi bacanya A adalah himpunan 1, 3, 5, 7. Kalau di buku tulisannya A sama dengan buka kurung kurawal 1,3,5,7 tutup kurung kurawal. Nah, itu penulisannya. Tapi kalau bacanya A adalah himpunan 1, 3, 5, 7. B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ditulis, anak-anak boleh menulisnya himpunan B sama dengan buka kurung kurawal 1,2,3,4 tutup kurung kurawal. Relasinya A kurang dari sama dengan B. Relasinya ya, hubungannya adalah anggota A kurang dari atau sama dengan dari anggota B. Relasinya. Jadi kalau ya, yang lihat di Facebook bisa lihat tuh Kak Eno udah nulisin ya. Boleh nggak nih ya? Iya. Jadi nah, pertanyaannya, coba adik-adik di rumah tentukan daerah asal. Daerah asal tadi ingat ya, daerah yang ada di himpunan A atau daerah yang pertama, daerah asal yang pertama sekali. Nah, di himpunan A tadi angkanya ada 3 kayaknya ya. Iya, ada 4 ya. Ada 4 ya. 1, 3, 5, dan 7. Iya, 1, 3, 5, dan 7. Oke. Maka itu termasuk daerah asal. Daerah asal. Jadi daerah asalnya tetap 1, 3, 5, 7. Kemudian domain. Domain itu adalah daerah asal yang memiliki relasi, yang memiliki hubungan dengan himpunan B tentunya. Jadi relasinya tadi itu adalah A, himpunan A kurang dari atau sama dengan B. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Kita lihat dari himpunan A. Himpunan A itu anggota pertama itu adalah 1. Apakah 1 kurang dari atau sama dengan 1 pada himpunan B? Jadi kita membandingkannya 2 ya. Himpunan A dan himpunan B yang kita lihat. Kita lihat anggota himpunan pertama pada himpunan A dan anggota pertama pada himpunan B. Himpunan pertama pada anggota A itu adalah 1. Kita masukkan relasinya. Relasinya adalah kurang dari sama dengan ya. Jadi 1 kita pasangkan dengan anggota pertama pada himpunan B yaitu 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Ya. Betul. Betul ya. Berarti 1 itu adalah domain.
Kemudian kita cek lagi anggota himpunan A yang kedua, yaitu tiga. Anggota himpunan A yang kedua adalah 3. Kita cek dengan anggota himpunan B. Ya, kita cek dengan anggota himpunan B, apakah 3 kurang dari sama dengan siapa kira-kira yang di anggota B? Yang bisa kita relasikan di anggota B. Di anggota B itu ada 1, 2, 3, 5. 3 kurang dari atau sama dengan 1. Benar nggak tuh Kak? Ya. Apakah apakah Berarti 3? kalau 1 dia lebih besar tuh. Iya. Nah, berarti salah ya. Salah. Nah, kalau 3 kurang dari sama dengan 2. Benar nggak tuh? Enggak dong. Salah Masa 3 itu kurang dari 2? Berarti dia nggak masuk tuh 2. Iya, Ya. 2 nggak masuk. Kalau 3 kurang dari atau sama dengan 3. Sama ya? Sama Kak. Sama dengan ya? Iya, sama dengan. Berarti 3 ini termasuk domain. domain. Ada satu lagi tuh di himpunan B. Apakah 3 itu kurang dari sama dengan dari 4? 3 itu kurang dari atau sama dengan 4. Salah ya? Harusnya dia lebih besar. Iya. Ya? 3. Berarti 3 ini pasangannya adalah 3 di himpunan B. Iya. Betul nggak sih? Di himpunan B itu berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Artinya domainnya itu tadi yang pertama kan 1 sudah kita pasangkan iya, dengan 1, ya? benar. 1, 3. Kalau 1 dihubungkan, 3-nya dihubungkan dengan kehimpunan B yang 1, kayaknya salah ya. Iya. Karena dia lebih besar Iya. ya. Relasinya itu lebih Iya. besar. 3 kedua juga dia lebih besar. Berarti 3 ke 3 nih kayaknya. Iya, 3 ke 3. Benar nggak sih? Benar. Benar ya. Jadi 1 dan 3. 3. Iya. Jadi domainnya itu adalah 1 dan 3. Jadi kalau kita bahas lagi, mulai dari anggota A, 1 itu kurang dari sama dengan 1, benar. Jadi kata 1, kuncinya itu ada di relasi ya. iya, ada. Jadi kita harus pahami relasinya. Jadi harus benar-benar pahami relasinya. Oh, relasinya itu dari A ke B. Ya. Relasinya itu A kurang atau Dari, sama dengan ya. B, kurang dari B. Jadi harus benar-benar. Jadi kita benar-benar pahami tuh relasinya, jangan sampai salah. Ya, salah pengertian dari relasinya. Jadi kalau salah pengertian dari relasi, fatal itu. Iya, fatal. Sama kayak kita Kak, misalnya ada hubungan kita hubungannya teman nih. Orang salah kaprah. Iya. Ya, orang salah kaprah dibilang Berabe itu nanti. iya, dibilang Kak Eno dan Kak Atika misalnya nih lagi duduk berdua. Iya. Itu pasangan tuh. Ya, pasangan apa? Ya. Padahal pasangan narasumber ya. Iya, pasangan narasumber gitu kan. Nanti orang salah kaprah, ini relasinya, jadi relasi itu harus jelas antara A dan B, harus benar-benar kita pahami. Iya, betul. Iya. Kemudian kodomain Kak, dari himpunan A dan himpunan B. Kodomainnya apa Kak? Kodomain tadi ingat ya, kodomain tadi adalah himpunan B daerah. atau daerah Ya, kawan. himpunan daerah kawan. Gampang tuh, berarti nggak tulisin aja sih. Iya. Ya, Iya. di himpunan B ya. Iya. Himpunan B tadi kayaknya ada angka 1, 2, 3, dan 4. Iya, betul Betul nggak sekali. sih? Betul. Saya betul. Iya, jadi Kodomain. kodomain itu anggotanya adalah Himpunan daerah kawan ya. kawan. Atau himpunan B ya. B, Kita di sini tuliskan himpunan. ada 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa pakai kurung kurang. Iya. Iya. Ya, penulisannya ya huruf A dan B itu harus dengan huruf kapital. Iya. Kemudian menggunakan tanda sama dengan, kemudian menggunakan kurung kurawal, dan setiap anggotanya harus dipisahkan dengan tanda koma. Iya. Itu syarat dari penulisan sebuah himpunan. Iya. Jadi himpunan itu di materi kelas 7. Iya. Ya, di materi kelas 7. Artinya ada yang penulisan dari Kak Tika yang bilangnya pakai huruf besar, Iya, huruf kapital huruf ya. kapital. Itu menandakan bahwa untuk penulisan sebuah Himpunan. Iya. Betul, Menandakan penulisan sebuah himpunan. Oke, daerah asal sudah, domain sudah, kodomain sudah. Terakhir kita harus punya ring. Nah, apa Ya, itu ring? Ring itu daerah hasil. Iya.
Yo, coba daerah hasilnya apa itu? Tapi masih tetap melihat hubungannya ya. Ya, tetap menggunakan relasi. Relasi. Himpunan A lebih kecil atau sama dengan dari himpunan B relasinya. Kita akan cari ringnya. Coba. Sudah disiapkan belum nih di rumah? Pena sama kertasnya. Kertasnya, iya. Pakai bayangan nih misalnya. Pakai bayangan nih. Iya. Nah, Ring tadi adalah kodomain yang mendapatkan pasangan dari relasi. iya. Gimana tuh Kak? Jadi ring itu adalah pasangan dari kodoman yang mendapat pasangan dari relasi. Jadi kita lihat di dalam daerah kawan atau daerah kodomain ya, siapa yang memiliki relasi? Siapa yang memiliki hubungan ya? yang memiliki hubungan? Siapa yang memiliki hubungan dari himpunan A, himpunan B yang memiliki hubungan dengan himpunan A. Kita lihat tadi satu ya. Ya. Satu tadi satu pada himpunan B memiliki hubungan dengan himpunan A. Ya. Ya. Jadi kemudian dua itu punya nggak hubungan dengan himpunan A? Berarti ini kebalikannya ya Kak ya? Kodoman itu adalah pasangan, ring itu adalah kodoman yang mendapatkan pasangan dari relasi. Ya? Iya. Enggak sih? Kodoman itu adalah daerah kawan, artinya kita melihat dari himpunan B dulu nih. Iya, lihatnya dari himpunan B. Himpunan B yang memiliki relasi lebih kecil atau sama dengan dari sebelahnya. Iya. Gitu ya. Angka 1, apakah dia lebih kecil atau sama dengan 1? Oh, kayaknya balik nih. Iya. Dibalik. Boleh nggak Kak gitu? Kalau ribet. Gitu ya? Ya, kita susah. Jadi lebih baik kita langsung saja. Kalau kita lihat ya tadi, Ya. karena agak sulit nih kalau nggak ditulis. Sahabat di rumah ini bingung nih. Ya, bolak-balik Bolak-balik. Gitu ya. Oke, kita ulangi. Tadi daerah asalnya adalah 1, 3, 5, 7. Ya. Kemudian daerah domain. Daerah domainnya adalah 1 dan 3. Ya. Kemudian daerah kawan atau kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4. Sekarang ringnya. Ringnya itu atau daerah hasil. Kita cek lagi ya Kak ya. Kita cek lagi. Apakah 1 kurang dari 1? Iya. Iya. Apakah 1 kurang dari 2? Enggak. Iya. Iya kan? Nah, ya. Berarti tadi 2 kelewatan dong. Oh, Kak. iya. Iya. Masuk dia ya. Iya kan? Kita ulangi ya. Kita mencocokkan atau merelasikan himpunan A dengan himpunan B. Ini adik-adik simak ya. Ini himpunan A-nya. Apakah 1 kurang dari atau sama dengan 1? Iya. Iya. Apakah 1 kurang dari atau sama dengan 2? Iya. Iya. Apakah 1 kurang dari atau sama dengan 3? Iya. Ya kan? Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Iya. Iya. Apakah 1 cukup ya sampai Cukup situ. dong. Habis Sekarang himpunan B-nya. oke, berarti 1 iya semua. Berarti 1 termasuk ring. Ring. Nah, oke. kita ya. Catat dulu nih. Catat dulu nih. Ring dari. Jadi kita nih mau memilah daerah asal yang termasuk ring. Berarti ini dari semua anggota himpunan A itu kita hubungkan semuanya. Iya, kita relasikan gitu. semua dengan himpunan B. Sekarang kita ambil angka yang kedua. Ya. Pada daerah asal yaitu 3. 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 1? Enggak dong. Ini lebih besar. Enggak ya. Oke. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Enggak juga. Enggak. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Ya. Iya. Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Ya, tentunya ya. Iya, kurang dari 4. Nah, masuk enggak tuh, Kak? Berarti 3 dan 4 termasuk Termasuk kering ya. kering ya. Berarti 1, 2 enggak tuh? 1, 2 kita ingat loh Kak Eno, kita bahasnya ring. Ring ini bukan Yang ring, punya hubungan ya, tapi kita menghasilkan ya? domain. Yang kita mau cari ini adalah domain dulu ya. Berarti dia punya walaupun 2 anggota di himpunan itu dia dapat ada hubungannya, berarti dia termasuk juga. Gitu ya. Ya. Kirain tadi semua anggota di himpunan B itu semuanya ada hubungan baru dimasukin ke ring, enggak ya?
ring itu kan daerah hasil nih Kak. Iya. Jadi kita bahas dulu yang Oke. domain. Oke. Biar adik-adiknya nggak bingung ya. Berarti 3 masuk nih. 3 masuk. Tiga, oke. Oke. Udah 3 sampai mana kita tadi? 5 ya. 5. 5 apakah kurang dari 1? Enggak. 5 kurang dari 2? Tidak. Enggak juga. 5 kurang dari 4? Tidak. 7 kurang dari 4? Tidak. Kemudian kita lanjutkan ke 5. 5 itu apakah kurang dari 1? Enggak. Sampai 4 enggak ya? Iya. Berarti Dia lebih domainnya besar ya? adalah 1 dan 3. Kalau daerah kawannya tetap himpunan B. Kemudian ringnya itu adalah pasangan dari relasi tersebut. Coba yang punya pasangan siapa jadi Kak? 1. Ring. Kita lihat di daerah Kodomain. ya kodomain. Daerah kawan ya. Ya, yang punya pasangan siapa? Ada 1, 1, 2, 2, 2 ada tuh pasangan. ada 3 ya? juga ada. 3 ada, 4 kayaknya nggak ada tuh. 4 nggak punya pasangan. Jomblo dia nih. Iya. Kasihan, 4. Oke, jadi ringnya berapa tuh Kak? Berarti Ada siapa yang saja? punya pasangan ada 1, 2, dan 3. Iya. Oke. Jadi Mudah ringnya sekali ya. adalah 1, 2, dan 3. Itu ringnya. Nah, berarti teman-teman di rumah nggak bisa dibolak-balik nih Kak Atika ya. Enggak. Nah, berarti kita harus kata kuncinya dari relasi. Iya, Relasi tadi adalah hubungan dari himpunan A lebih kecil sama dengan B. Kalau iya. dibalik berarti relasinya B Lebih besar, kecil ya. ya, Lebih nanti. kecil sama dengan A. Nanti kita beda lagi ya. beda lagi dia. Gitu. Iya. Paham nih, paham. Paham Kak Eno? Asik, Mudah-mudahan, paham. Teman-teman di rumah paham juga. Iya, mudah-mudahan ya. Gimana nih? Kita mau lanjut? Terus Tata gimana? Oke, kita lanjut ya. Lanjut nih, masih seputaran angka nih Kak Eno. Ya. Kalau narasinya tadi kita bicara tentang makanan dan orang, kalau di buku itu kan banyaknya bicara tentang angka, ya. angka. Jadi memang ya kadang orang, saya sering bilang ke anak-anak ya, anak-anak kita narasi itu penting loh, ya. Nggak ada orang mau beli gula pasir setor perkalian. Iya kan? Kita di sekolah itu diajarin perkalian macam-macam gitu ya, rumus-rumus. Ketika sampai di dunia nyata, Nggak dipakai. nggak dipakai itu. Nah, untuk apa Enak kita kalau pakai perkalian gula? bisa ditukar di warung gitu ya. Coba kata tukang warung itu perkalian 9, kamu dapat gula 1 kilo atau permen, wah enak tuh. Ternyata enggak ya. Kita harus memahami, oh harga 1 kilo gula 12.000. Kalau saya beli 2 kilo gula berarti 24.000. Nah itu kan matematika. Kalau beli itu setengah penalarannya, iya, ya. kalau beli setengah kilo berarti 6.000 ya. Kalau anak-anak di rumah itu bisa menghitung yang seperti itu, berarti matematikanya udah bagus. Nggak bakal dibohongi. Iya, nggak bakal dibohongi. Udah tahu misalnya belanjanya punya uang 50.000, belanjanya Iya. 23.000. Iya. Nah itu kembaliannya berapa ya? Kembalian nanti dikurangi. Nah, kalau nggak bisa ngitung, ya kan, 23 dikasih aja lah sama pedagang itu kembalinya 25.000, gitu kan, 25.000. rugi dong. Itu kira-kira benar nggak kembaliannya? Kalau anaknya pintar ngitung duit, ya. Jadi matematika sebenarnya berhubungan sangat, semuanya itu matematika tuh sehari-hari kita ini semuanya matematika. Jadi kalau anaknya pintar, oh mang kurang ini, harusnya kembalinya 27.000, Iya, kan? Gitu. Sama kayak Kak Eno, setiap hari pakai baju berapa lembar? Kalau baju berapa lembar? 4 lembar baju, 1 kali cuci 4 lembar baju menghabiskan 1 bungkus deterjen, gitu kan? 1 bungkus deterjen itu kan 1.000, Iya. 1.000 rupiah. Kalau dikalikan 1 bulan berapa? Nah, 30.000. 30.000 dong. Nah, itu kan udah matematika. Belum lagi sebenarnya. airnya ya. Belum lagi airnya. Ya, Kak Fiona beli hijab. Coba deh hitung di rumahnya hijabnya ada berapa coba. Gak kehitung lagi kan? Iya. Kalau dikaliin udah habis berapa ibunya beli hijab? Iya. Kan sayang.
Jadi Jadi kita itu. tuh sebenarnya kadang-kadang tidak sadar Iya. bahwa sesungguhnya semua yang kita lakukan itu adalah matematika. Kedokteran aja nggak usah susah-susah, bernafas aja dihitung pakai detik berapa kali kita denyut jantung. Iya. Ya, denyut jantung kita itu dalam 1 detik itu berapa kali berdenyut. Nah itu sudah matematika, menghitung ya. Iya. Jadi anak-anak semua di rumah Bahkan kita dari bangun tidur Kak. iya. Bangun tidur lihat jam, nah itu udah matematika. Iya, tidur aja kita mikir, takutnya kesiangan. Kan itu udah matematika. Aduh, aku tidur nih minimal kalau orang dewasa 5 jam sehari. Dalam 1 hari itu 5 jam. Jadi kalau aku punya waktu 24 jam, dari pagi sudah aku pakai sampai malam, nggak ada waktu istirahat. Jadi kalau sekarang nih udah jam 12 malam nih, aduh aku mesti tutup semuanya, mesti tidur. Karena aku mesti bangun jam 5. Iya. Gitu kan? Jadi semuanya harus kita stop. Semua pekerjaan harus di stop karena kita perlu istirahat itu sebanyak 5 jam untuk orang dewasa minimal ya. Minimal itu sudah Kira-kira matematika. iya. Dari cerita yang tadi, ada nggak relasinya antara Ada kehidupan- dong, ada. ya? Misalnya nih, Kak Eno, tadi sudah saya bilang orang dewasa itu perlu waktu istirahat 5 jam dalam sehari. Ya, kalau misalnya dia tidak memenuhi 5 jam, itu akibatnya fatal nggak? Fatal sekali. Fatal. Misalnya dari 24 jam, saya tidur cuma 2 jam dalam 1 hari istirahatnya. Kira-kira besoknya otak saya ini bisa nggak mikir? Oke lah kalau staminanya ya dalam zaman masa pandemi kita banyak suplemen vitamin C mungkin akan membantu stamina kita dalam hari esoknya Iya, walaupun kita tidur cuma 2 jam. Kira-kira hari kedua, hari besoknya lagi kalau kita lakukan hal yang sama ada pengaruh nggak? Ada, Pak. Nanti silakan dicoba sendiri. Kita coba ya. Kalau relasi itu kita tidak, hubungan itu kita tidak patuhi, orang dewasa Fatal harus itu. iya itu bisa fatal. Kita bisa drop gitu kan, sakit. Walaupun sudah banyak makan yang bergizi. Jadi Iya. keseimbangan itu perlu. Iya. Jadi itu tuh relasi ya. Ya. Jadi berarti berkaitan terus ini. Oh iya dong, relasi lagi nih hubungan. Iya, kadar makan ya, kadar makan kita orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda. Betul. Remaja dengan manula berbeda. Remaja itu harus banyak mengkonsumsi karbohidrat. Iya. Jadi harus banyak mengkonsumsi karbohidrat. Itu relasinya. Iya. Ya, antara remaja dan karbohidrat Karena harus mereka banyak. butuh banyak gerak nih. Iya kan? Banyak Beda gerak. dengan orang tua. Orang tua atau manula yang di atas usia 40 tahun ke atas, itu relasi antara dia dengan karbohidrat itu tidak boleh berlebihan. Ya, dia harus turun. Jadi kalau misalnya 2000 kalori dalam sehari, orang tua itu di atas 40 itu hanya membutuhkan 1500 kalori. Jadi kalau banyak. kita balik kayak Kak Eno Iya, tadi kita iya. balik aja nggak bisa. Oh, Ya, gitu, jadi nggak bisa. Jadi relasi itu, hubungan itu kalau itu harus dilihat secara benar-benar ya, dilihat beneran. Jadi remaja masa pertumbuhan membutuhkan berapa kalori? 2000 kalori. Kalau orang tua di atas 40 itu Berbeda lagi. kalau dia mengkonsumsi 2000 kalori, kan orang di atas 40 tahun Iya. itu geraknya sudah lambat. Maka dia akan terjadi penumpukan karbohidrat. Iya. Dan menjadikan lemak, akhirnya kolesterolnya tinggi, Aduh, gula bahaya darahnya itu. tinggi. Nah, itu berbahaya. Jadi relasi itu sangat banyak hubungan. harus pas ya, Iya. Kak Atika ya. Benar tadi yang kayak contoh yang di angka-angka tadi kan nggak boleh juga dibolak-balik. Iya, nggak boleh Bolak-balik nggak ketemu. Iya, bakal. iya, bakal nggak ini ketemu. Rumus matematika ini sebenarnya bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, ya kan? Iya, betul. Bisa ya kita pakai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu matematika. Iya, So, semuanya matematika. Kita nggak pernah ngitung dalam 1 menit itu kita berapa kali memejamkan mata. Nggak iya, pernah ngitung kan? berkedip ya. Berkedip saja itu. Nah itu salah satunya nikmat Tuhan yang harus kita syukurin ya. Betul. Gitu. Jadi jangan takut dengan matematika. Matematika itu bukan hanya menghitung angka, Iya. tapi kita menyadari semuanya itu memang perlu perhitungan yang matang. Kalau mau hidup betul, sehat, betul. mau semua Tentunya cita-citanya harus seimbang tercapai. ya, Kak Iya, Tika ya. heeh.
Gimana? Mau kita lanjut ke contoh Lanjut kedua? nggak nih? Kita break dulu teman-teman sekalian. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada contoh kedua dari Kak Atika dan Kak Retno. Pada penasaran gak sih? Tetap semangat ya teman-teman. Tetap di 103,4 BKJ FM Mitra Sejati Pelita Hati. 103,4 DKJ FM. 103,4 BKJ FM Mitra Sejati Pelita Hati. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, masih semangat kan? Kita mau belajar lanjut matematika tentang relasi. Oke, langsung aja nih kakak-kakak, lanjut jelasin contoh yang kedua. Oke, gimana nih Kak Eno, kita sebutin contoh kedua? Ini udah sorry tapi masih belajar matematika. Biar tambah pintar tentunya ya. Iya. Oke. Oke. Contoh kedua. Contoh kedua masih seputaran angka ya. Jadi kita harus membiasakan dengan berhubungan dengan angka. Oke. Masih di contoh kedua ada himpunan A. Ingat Iya. ya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Boleh dituliskan nih di rumah nih. Ya. Himpunan A pakai huruf besar, kemudian sama dengan buka kurung kurawal, tuliskan angka 1, 2, 3, lalu tutup lagi pakai kurung kurawal ya. Iya. Himpunan B anggotanya 2, 3, 4. Ya. Silakan dituliskan dulu pakai huruf B besar, B vokal, sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, dan 4, baru tutup lagi ya. Oke. Ya. Oke, kalau sudah ada himpunan A dan himpunan B, kita harus punya relasi antara himpunan A dan himpunan B. Nah, relasinya adalah faktor. A faktor dari B. A faktor dari B. Ya, A faktor dari B. Sekarang kita lihat daerah asal. Daerah asalnya adalah 1, 2, 3 atau himpunan A. Kemudian domain. Sebelum ke domain kita kodomain dulu Kak ya, kayaknya. Boleh. Kita ke kodomain. Kodomain itu adalah daerah teman, daerah kawan. Daerah kawan itu adalah himpunan Himpunan B. B. 2, 3, 4. Nah, Jawabannya sudah ada di soal ya. iya. Ingat ya adik-adik semua, faktor A faktor dari B. Sekarang kita mau merelasikan himpunan A ke himpunan B. Iya. Jadi relasinya faktor dari kita cek satu-satu anggotanya. Dari anggota himpunan A ke himpunan B dengan relasi A faktor dari B. Kita cek ya. Apakah 1 faktor dari 2? Gimana Kak Eno? Apakah 1 faktor dari 2? Iya. Iya, 1 faktor dari 2. Berarti ring yang pertama adalah 1. Apakah 1 faktor juga dari 3? Iya. 1 faktor dari juga dari 4? Iya. Iya. Berarti 1 memang ring ya. Kemudian 2 dari himpunan A ke himpunan B kita pasangkan dengan himpunan B. Apakah 2 faktor dari 2? Iya. Karena sekarang 3 di himpunan B. Apakah memiliki pasangan dengan himpunan 3 A? juga ada. Ada tadi ya, Tadi ya. ketiga. Apakah 4 memiliki pasangan ke A? Ada. Ada. Tadi pasangannya adalah 2. Jadi ringnya adalah 2, 3, 4. Lebih gampang kan yang ini? Lebih mudah contohnya Ya, ya. contohnya lebih mudah. Tapi biasanya kalau sudah masuk ke soal-soal yang itu, kalau contoh tuh biasa mudah-mudah Kak. Ya. Biasanya ibu-ibu guru tuh kayak gitu. Gitu ya. Suka makanya Kak Eno nanti kalau Kak Eno jadi guru, Iya. jangan kasih contoh, jangan kasih soal yang susah-susah. Oh gitu ya. Iya. Soalnya mudah tapi nanti soalnya Kasihan anak-anaknya. Nanti kalau jadi guru kasih contohnya yang apa? Yang angka-angka, nanti buat pekerjaan rumahnya cari yang real, yang gitu ya. nyata, merelasikan kehidupan sehari-hari gitu kan. Dapat ilmu banyak betul nih di sore hari ini nih. Oke, kita lanjut ya Kak Eno ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Iya. Adik-adik di rumah. Tadi Kak Eno sama Kak Atika udah janji hari ini kita akan bahas tentang Iya. pengertian dan penyajian relasi. Oke Kak Eno, penyajian relasi itu ada gimana? Penyajian relasi itu ada 3 cara. Tapi kita nggak jelaskan hari ini ya Kak ya. Oh gitu ya? Kayak waktunya habis ya. Kayaknya kurang matematika hanya 1 jam.
Biasa kita 2 sampai 3 jam Iya. ya. Oke. Baik deh, nanti kita akan bahas di minggu depan, tapi 3 cara ini kita akan sebutkan aja. Yang pertama, cara relasi itu dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama ada diagram panah. Kelihatan nggak ya? Itu diagram panah. Dan yang kedua ada diagram Kartesius. Diagram Kartesius. Dan yang terakhir ada caranya dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Iya. Iya, ada 3 cara tadi dalam menyajikan relasi. Yang pertama diagram panah, kedua diagram Kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Betul nggak Kak Tika? Betul sekali. Jadi buat adik-adik di rumah yang penasaran cara penyajian relasi, silakan buka buku paket matematika. Boleh. Bisa lihat di YouTube Iya. tentang relasi dan fungsi, atau bisa buka Google ya. Google Ruang Guru ya. Guru, iya, Nah, bisa. nanti di Gitu. situ ada pembahasan cara penyajian relasi. Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan pasangan diagram panah. Jadi kalau menggunakan diagram panah ada panahnya. Iya. Tunggu dulu. Minggu depan nanti Iya, kita jelaskan nih Kak ada Tika. panahnya. Jangan sekarang ya. Bukan panah cinta ya, panahnya saja. Nah, kalau diagram Kartesius di materi sekarang ya, materi Iya. sekarang kelas 8 itu sedang belajar sistem koordinat Kartesius. Oh gitu. Nah, pasti adik-adik di rumah yang sekarang duduk di kelas 8 itu pasti sudah tahu ya apa itu diagram ya. Kartesius. Jadi diagram Kartesius tuh ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nanti apa hubungannya dengan relasi? Kita tunggu minggu depan. ya. Kemudian ada namanya pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu sama kayak kita permainan ya. Kalau permainan apa yang memiliki pasangan berurutan Kak Apa Eno? ya? Dadu? Enggak ya? Kita main misalnya berkelompok gitu ya. Siapa kelompok mana dulu yang tampil? Oh gitu. Kelompok kedua, ketiga itu kan biasanya ada pasangan-pasangannya gitu ya. Nah, itu namanya pasangan berurutan itu berarti memasangkan objek A atau variabel A dengan variabel B. Oh gitu. Gitu. Oke deh, buat penasaran dulu deh. Buat minggu depan ya. Tetap tongkrongin di mana nih? 103,4 DKJ FM. Iya, mitra sejati pelita hati. Yeay. Ya nih, buat kakak sekalian, kan kebanyakan anak-anak tuh kurang suka matematika karena menganggap itu tuh sulit. Iya. Bagaimana sih tips-tipsnya agar mudah dipahami belajar matematika? Nah, jadi anak-anak, adik-adik semua jangan langsung belajar matematika itu menghitung. Jangan langsung belajar materi yang berat menghitung-hitung. Sama yang seperti kakak contohkan tadi. Coba kita perhatikan semua yang kita nikmati. Ya. Dari makan, pagi ini saya makan apa ya? Oh, pagi ini saya minum susu. Itu bisa kita catat setiap hari. Minum susu, makan roti, telur, kemudian siangnya makan apa, kemudian minumnya apa, sorenya juga. Kira-kira kita bikin catatan di bawah itu, kegiatan yang kita lakukan apa dalam satu hari tersebut ya. Nah, kegiatan kita. Terus apa yang kita rasakan dengan kita makan seperti itu, dengan kegiatan yang kita lakukan, kira-kira kondisi badan saya ketika malam hari istirahat apakah masih sehat, masih fit, ataukah sangat loyo, atau bisa kita sakit gitu kan. Nah, itu salah satu contoh kita untuk menyukai matematika. Terus misalnya lagi ketika kita belanja, beli jajanan. Kalau adik-adik semua kan paling hobi itu beli jajanan ya. Coba adik-adik mulai memperhatikan kalau setiap hari dikasih uang atau uangnya tinggal ngambil saja atau tinggal minta gitu ya. Sehari yang dihabiskan itu berapa? Nah, kalau sehari kita udah tahu dihabisin berapa, kalau kira-kira kalau uang segini, ini cuman buat aku aja loh. Misalnya kita habis uang jajan 20.000 nih sehari. 20.000 sehari, misalnya kita cuman beli apa ya? Beli yogurt atau misalnya beli susu, kan nggak banyak tuh. 20.000 sehari itu buat aku aja.
gimana dengan saudara-saudaraku? Memangnya penghasilan orang tuaku berapa sih sehari? Iya kan? Jangan hitung per bulan. Kalau hitung per bulan besar Iya. kelihatannya, pendengaran dan penglihatannya besar. Tapi coba perhatikan penghasilan orang tua kita satu bulan itu berapa, bagikan 30 hari, jadi satu hari itu berapa. Jadi kalau misalnya 200.000 satu hari, kalau aku aja udah 20.000 sehari, adikku berapa? Belum buat biaya ibuku, beli sayur, beli lauk, itu kan udah berapa? Nah, matematika tuh yang begitu. Oke. Jadi membuat kita memahami semua apa yang kita lakukan dengan cara menghitung. Iya. Ya, jadi di situ nanti kita bisa berpola hidup hemat, kemudian berpola hidup sehat, ya kan? Aku ngabisin uang 20.000 sehari cuman buat beli jajanan. Coba kalau aku tabung gitu kan? Kayaknya orang matematika betul nih Kak Atika. Semuanya butuh perhitungan. Ya, kita harus butuh perhitungan. Hidup itu harus butuh perhitungan. Iya, betul sekali. Jadi matematika itu bukan hanya sekedar tentang angka, betul Kak ya? Iya, buat apa kita punya banyak pakaian? Ya, saya punya satu teman orang China. Dia bilang gini, Tika, ngapain sih lemari kamu itu penuh banyak pakaian? Pakai cuman yang itu-itu aja. Iya kan? Lihat nih aku, dia bilang gitu kan. Aku tuh pakainya cuman ini aja, tapi memang aku pakai gitu. Jadi itu kan unsur kebermanfaatan. Jadi kita harus menggunakan semuanya dengan cermat. Jadi kata orang tuh hemat pangkal kaya. Jadi mau hemat pangkal kaya itu harus pintar menghitung. Jadi matematika itu dibuat real aja. Iya, dibuat gitu ya. real. Dan tanpa kita sadari juga kegiatan kita sudah matematika. Iya, tanpa kita sadari minum berapa gelas, berapa liter sehari. Banyak nih cerita. Oke deh, kita lanjut minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih buat Kak Retno dari SD SDIT Mutiara Cendekia. ya dan Ibu Atika. Atika dari SMP Negeri 8. Semoga ilmu dari kakak-kakak kita ini sangat bermanfaat buat Iya, kita iya. semua dan menjadi berkah. Iya, terima kasih Kak Fiona. Semoga Kak Fiona juga suka ya dengan yang kami sampaikan. Oke, Mitra KJ, kita pamit undur diri dan sampai ketemu di minggu depan dengan pelajaran matematika setiap Mudah hari. dan menyenangkan. Oke, matematika Mudah dan menyenangkan. Oke, Mitra KJ, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program lainnya. Tetap stay tune di 103,4 DKJ FM. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.